Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rizal. Saya dari Universitas Sabar Asia dengan NIM 230301010077. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan mengenai proposal saya dan penelitian saya yang saya buat dengan judul pengaruh literasi teknologi finansial terhadap penggunaan mobile banking pada mahasiswa. Oke, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Latar belakang penelitian saya adalah di era sekarang ini merupakan era globalisasi, semakin merajalela serta perkembangan revolusi industri yang mana menekankan pada perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan pada pola kehidupan masyarakat, terutama dari segala aspek umur, dari tua, muda maupun yang kecil. Semua sudah menggunakan teknologi informasi. Di sini transaksi yang dilakukan secara non tunai melalui pembayaran digital seperti Dana, ShopeePay, OVO, GoPay dan sebagainya menjadi populer karena mempermudah berbagai transaksi baik online maupun offline. Indonesia adalah negara di mana masyarakat cenderung memiliki pola konsumsi yang tinggi. Banyak orang, termasuk mahasiswa, memiliki kebiasaan seperti pergi ke kafe, berbelanja online, aktivitas lain yang berkaitan dengan konsumsi. Terlebih lagi pada saat pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia telah mengubah pola kehidupan masyarakat, termasuk di seluruh dunia. Kemajuan teknologi keuangan semakin mempermudah masyarakat dalam membeli barang dari rumah dengan cepat dan efisien. Teknologi ini memungkinkan proses transaksi dilakukan tanpa harus keluar rumah, cukup menggunakan perangkat seperti ponsel atau komputer. Oke, kebiasaan baru di masyarakat yang lebih mengandalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data BPS 2023, masyarakat Indonesia menunjukkan preferensi tinggi terhadap pembayaran digital yang mencapai 93,81%. Dari penggunaan teknologi keuangan lainnya di Indonesia, penggunaan uang elektronik tumbuh positif dengan total transaksi mencapai 5,9 triliun pada 2023. Transaksi menggunakan Quick Response Code Indonesia Standar yang meningkat pesat mencatat nilai transaksi 2,7 triliun. Hal ini menjamirkan adaptasi masyarakat terhadap finansial modern. Salah satu faktor yang mempengaruhi penggunaan mobile banking atau pembayaran digital adalah literasi finansial. Individu dengan literasi finansial yang baik mampu mengelola keuangan secara efektif, mengambil keputusan keuangan yang bijak, dan memanfaatkan teknologi pembayaran digital sesuai kebutuhan. Menurut survei Otorisasi Jasa Keuangan atau OJK, tingkat literasi finansial di Indonesia meningkat dari 21,80% pada 2013 menjadi 49,68% pada 2022. Namun masih tertinggal dibandingkan tingkat inklusi keuangan yang mencapai 58,10% pada tahun 2022. Rendahnya pemahaman ini disebabkan kurangnya edukasi terkait literasi. Sementara itu, tingkat literasi teknologi masyarakat Indonesia berdasarkan data Kominfo juga berada pada kategori sedang. Dengan skor 3,84% pada 2022, survei awal terhadap mahasiswa menunjukkan bahwa sebagian besar dalam memahami literasi keuangan, digital maupun penggunaan mobile banking, hanya 70% mahasiswa yang memiliki pengetahuan dasar dalam bidang ini. Ini sangat penting bagi mahasiswa agar mampu memanfaatkan teknologi keuangan dengan bijak dan efektif, sekaligus melindungi diri mereka dalam ekosistem digital yang terus berkembang. Oke, kita lanjut ke rumusan dalam masalah ini, bagian B. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang dapat disimpulkan rumusan masalahnya adalah literasi teknologi berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking pada mahasiswa di Indonesia. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking pada mahasiswa? Maka dari itu saya akan membahas tujuan berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan. Maka diketahui bahwa tujuan dari penelitian itu melihat apakah literasi teknologi berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking pada mahasiswa di Indonesia, melihat literasi keuangan berpengaruh terhadap penggunaan mobile banking pada mahasiswa. Dalam penelitian ini, menurut saya penelitian ini dapat memberikan manfaat yang dapat dilihat dari sudut pandang teoritis dan sudut pandang praktis. Dari sudut pandang teoritis, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi penulisan bagi penelitian selanjutnya. Dari sudut pandang praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Indonesia agar lebih aware terhadap literasi teknologi dan literasi finansial sebelum memutuskan menggunakan mobile banking, karena agar tidak dapat memboros dan juga disalahgunakan.
Masuk ke kajian teori pertama adalah penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian memiliki Bufana 2002 yang meneliti pengaruh literasi finansial terhadap penggunaan mobile banking di India. Menemukan bahwa terdapat pengaruh antara literasi finansial terhadap penggunaan mobile banking. Peneliti mengatakan jika terdapat kesadaran literasi finansial seseorang, maka pemanfaat layanan mobile banking juga akan meningkat. Selain itu, penelitian juga menekankan bahwa literasi finansial bukan hanya perihal membuka rekening bank, tetapi juga mencakup akses terhadap teknologi perbankan dengan biaya yang terjangkau. Dengan penelitian teknologi ini, layanan perbankan berbasis elektronik semakin memerlukan keterampilan digital yang memadai dari penggunanya. Memungkinkan nasabah untuk menggunakan mobile banking secara efektif. Kesimpulannya, semakin tinggi tingkat literasi teknologi seseorang, semakin mudah dengan menggunakan layanan perbankan digital seperti mobile banking. Selain itu, literasi keuangan membantu individu dalam keputusan finansial yang baik, termasuk dalam memilih dan menggunakan layanan mobile banking. Literasi keuangan yang tinggi juga mendorong penggunaan layanan mobile banking yang lebih efektif. Di sisi lain, penelitian milik Girian yang bertujuan untuk meneliti pengaruh literasi keuangan terhadap penggunaan mobile banking. Definisi mobile banking bagian B. Mobile banking merupakan layanan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan menggunakan perangkat seluler seperti ponsel. Layanan mobile banking juga pertama kali ditawarkan melalui SMS yang dikenal sebagai SMS banking. Dengan munculnya smartphone mendukung WAP pada tahun 1999, bank-bank di Eropa mulai menyediakan layanan mobile banking berbasis web kepada nasabah mereka. Menurut model akademis, mobile banking mencakup penyediaan layanan keuangan dengan perangkat komunikasi. Layanan ini meliputi transaksi bank dan pasar saham, pengelolaan akun, serta akses ke informasi khusus. Mobile accounting yang digunakan untuk pengelolaan dan pemantauan akun keuangan, mobile brokerage yang digunakan untuk transaksi saham dan investasi, mobile financial informasi service yang digunakan akses informasi keuangan yang disediakan. Nah, kelebihan mobile banking di sini, mobile banking menawarkan beberapa keuntungan karena penggunaan mobile banking merupakan cara yang nyaman dan aman untuk mengelola keuangan. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses rekening bank mereka, melakukan pembayaran dan melacak investasi kapan saja dan di mana saja. Menghemat waktu dengan menghilangkan kebutuhan untuk mengantri. Dalam hal ini, keamanan adalah fitur utama. Dengan sebagian besar aplikasi mobile banking menawarkan perlindungan tambahan seperti kode verifikasi SMS untuk otorisasi pembayaran, sehingga lebih aman daripada perbankan online tradisional. Mobile banking juga menyediakan akses mudah ke informasi keuangan di luar jam kerja dan mengurangi kebutuhan untuk kunjungan langsung atau dokumen, sehingga meningkatkan efisiensi. Selain itu, layanan ini membantu mengurangi penipuan dengan memungkinkan nasabah untuk memantau rekening mereka secara real time tanpa memerlukan koneksi internet. Mobile banking memungkinkan. Terus juga di sini di samping kelebihan ada juga kekurangan di mobile banking. Mobile banking memiliki beberapa kelemahan yang harus diperhatikan. Salah satu resiko utamanya adalah potensi pesan SMS palsu, penipuan yang menarikan pengguna. Jika perangkat seluler hilang atau dicuri, penjahat dapat memperoleh akses ke informasi perbankan yang sensitif, termasuk PIN. Selain itu, ponsel dan perangkat lama kurang cocok untuk mobile banking dibanding smartphone atau tablet yang lebih baru. Penggunaan mobile banking secara teratur juga menyebabkan tagihan yang signifikan dari bank dari waktu ke waktu. Meskipun mobile banking populer, kurangnya sistem operasi universal untuk perangkat seluler membuat pengguna rentan terhadap potensi peretasan. Selain itu, banyak aplikasi mobile banking memerlukan koneksi internet agar dapat berfungsi, yang dapat menjadi masalah bagi pengguna di daerah pedesaan. Mereka yang mengalami masalah konektivitas. Terakhir, beberapa bank tidak menawarkan tingkat perlindungan yang sama untuk mobile banking seperti yang mereka tawarkan untuk transaksi. Sehingga penting untuk memahami risiko dan cakupan sebelum menggunakan layanan mobile banking. Oke, lanjut. Bagi saya sudah terbaca dari kelebihan dan kekurangan mempunyai mobile banking. Setelah kita tahu kekurangan dan kelebihannya, kita harus juga tahu literasi finansial. Literasi finansial juga memiliki beberapa konsep dan pengetahuan. Literasi keuangan mencakup beberapa aspek penting yang mempengaruhi pemahaman dan pengelolaan keuangan seseorang. Pengetahuan atas konsep keuangan, aspek dasar dari literasi keuangan yang meliputi pemahaman tentang sistem keuangan secara umum, kemampuan pengelola keuangan pribadi, pengelolaan kredit dan utang, tabungan, dan investasi. Tabungan merupakan bagian dari pendapatan yang tidak digunakan untuk konsumsi, sedangkan investasi adalah bagian dari tabungan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa. Jadi
Jadi untuk kesimpulannya, sebelum kita memiliki mobile banking, ya kita harus tahu kelebihan dan kekurangannya, dan juga kita harus paham mengenai literasi finansial kita agar tidak menjadi kelemahan untuk kita menggunakan mobile banking. Karena jika memiliki mobile banking secara tidak punya ilmunya akan merugikan kita sendiri. Sekian dari saya, Muhammad Rizal, dalam proposal penelitian saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.